Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan untuk malam Natal ini, yaitu dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 hingga ayat 23 saya bacakan untuk kita. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang bersuka cita di malam Natal ini, hari Natal selalu menjadi hari yang penuh kegembiraan. Karena memang itulah hakikat Natal, yaitu kegembiraan. Yang terpenting di hari Natal adalah kita harus bergembira. Itulah pesan dari Paus Benediktus di pesan Natal beberapa tahun yang lalu, bahwa hakikat Natal adalah kegembiraan. Semuanya harus bergembira. Walaupun hidup kita sering penuh kesulitan atau masalah, atau dengan derita, atau dengan pergumulan, tetapi malam ini saudaraku, mari lupakan itu semua. Mari bangkitlah dari kesedihanmu. Bangkitlah dari penderitaanmu, karena juru selamatmu Immanuel sudah berada di tengah-tengahmu, sudah berada di antaramu, sudah ada di dalam engkau. Karena itu mari bergembiralah. Namun demikian saudaraku, dalam malam ini kita perlu merenungkan, apakah dampak Natal ini bagi kita masing-masing. Setiap kita merayakan Natal, apakah dampaknya terhadap perilaku kita, terhadap sikap kita, terhadap arah hidup kita? Apakah ada pertobatan? Apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam pergaulan dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan teman sekantor kita? Apakah ada ditumbuhkannya sikap hidup yang baru tentang bekerja, tentang hubungan kita dengan Tuhan terutama? Mari saudaraku, malam ini jujurlah menjawabnya di hadapan Tuhan. Bila itu belum ada, malam ini saudaraku, mari bangunlah sebuah sikap baru sebagai hasil dari seluruh perayaan Natal yang kita ikuti tahun ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Dikatakan di sana Maria hamil, padahal dia masih bertunangan dengan Yusuf. Sehingga Yusuf dan Maria sempat bingung dibuatnya. Karena itulah Yusuf sempat berencana menceraikan Maria dengan diam-diam. Dan bila ini terjadi di Indonesia saat ini, pasti itu sudah menjadi berita hangat di infotainment, bukan? Akan menjadi viral di medsos dan mungkin bisa menjadi trending topik, bukan? Namun kita harus memahami dulu konteks kejadiannya di zaman itu. Sebenarnya menurut hukum Yahudi hal itu bukanlah masalah besar.
Karena mereka sudah bertunangan, sudah ada ikatan yang kuat. Mereka sebenarnya hanya menunggu waktu untuk peresmian saja. Namun walau begitu, saudaraku, karena mereka belum hidup sebagai suami istri, padahal Maria sudah hamil, itu pasti menimbulkan perguncingan di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang menyebabkan Yusuf ingin menceraikan Maria dengan diam-diam, karena dia mungkin tidak tahan dengan pergunjingan itu. Saudara-saudaraku, itulah kodrat kemanusiaan kita. Bila kita menghadapi keadaan yang tidak biasa, kita dibuatnya menjadi bingung. Bahkan tidak sedikit orang yang mengambil keputusan yang gegabah dalam situasi seperti itu. Dan memang menghadapi hal yang membingungkan itu bukanlah perkara yang mudah. Makan dan tidur pun pasti tidak enak. Dan bahkan iblis sering menggunakan kesempatan kebingungan kita itu untuk menjerat dan memenjarakan kita. Tidak sedikit orang yang menjadi stres dibuatnya, lalu dia pergi ke minuman keras, dan tidak sedikit yang jatuh ke dalam narkotika. Sekarang, saudaraku, itu juga perlu kita perhatikan. Kita sekarang berada di zaman yang sering juga membingungkan. Karena era perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi ini yang sering disebut zaman disrupsi. Oleh kemajuan teknologi informasi ini, manusia menjadi saling terhubung. Sehingga masyarakat kita disebut hyper connected society. Perkembangan teknologi informasi ini seharusnya memang kita syukuri sebagai berkat Tuhan bagi kita yang masih hidup di zaman ini. Karena perkembangan itu memberi kita cara-cara hidup yang efisien, yang hemat energi, yang lebih simple, yang lebih mudah dilakukan dan dihasilkan, dan sangat kaya dengan imajinasi dan inovasi. Tetapi di pihak lain, kemajuan itu justru membuat kerugian yang fatal bagi orang lain. Karena banyak orang yang masih gagap teknologi dan masih gagal paham terhadap semua perkembangan itu, sehingga tidak mempersiapkan diri dengan baik, lalu mereka tergilas. Lihat contohnya Nokia, HP yang beberapa puluh tahun merajai pasar HP itu, sampai disebut HP sejuta umat. Tetapi itu sekarang sudah menjadi barang langka karena dia dikalahkan oleh Android. Perpustakaan juga tidak diminati lagi, karena kebanyakan orang sudah bertanya kepada Mbah Google atau dengan ChatGPT. Tempat kursus juga tidak laku lagi karena sudah ada penuntun di tangan, di HP. Sudah ada aplikasi ruang guru, bukan? Dan katanya kontraktor juga harus segera berubah. Karena sekarang sedang dikembangkan printer mesin pembangunan. Jadi seperti kita memprint out tulisan, mesinnya itu bekerja sendiri, sehingga bangunan selesai hanya beberapa waktu saja, karena mesin printer D3 itu membuatnya menjadi lebih singkat dan lebih murah. Saudara-saudaraku, semuanya perkembangan itu hanya sedikit dari perkembangan itu. Dan semuanya perkembangan itu menimbulkan disrupsi, menimbulkan kekacauan, menimbulkan kebingungan bagi banyak orang. Seperti itulah kebingungannya Maria dan Yusuf. Mereka mengalami disrupsi karena mereka mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi dan sulit diterima oleh akal manusia biasa. Mengandung dari Roh Kudus, apa itu? Mengandung dari Roh Kudus, bagaimana itu bisa terjadi? Mengandung dari Roh Kudus, nanti anak itu marganya apa? Bagaimana nanti silsilahnya? Bagaimana nanti bentuk wajahnya? Mereka bingung, bukan? Mereka sempat hampir gagal paham.
Tetapi saudaraku, untunglah Yusuf dan Maria ini adalah orang-orang yang dekat dan sangat bersahabat dan mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan mereka mau memberikan dirinya dikendalikan oleh rencana Tuhan. Mereka tidak mengandalkan pikirannya, tidak mengandalkan kekuatannya atau emosinya. Tetapi mereka mau taat, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tuhan bekerja melalui mimpi, melalui malaikat. Melalui itu Tuhan memberitahu hal yang menjadikan disrupsi tersebut, yaitu bahwa Tuhan akan segera melaksanakan rencana keselamatannya untuk menyelamatkan dunia yang sudah lama dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Karena itulah melalui mimpi itu Tuhan mengatakan kepada Maria bahwa Yesus yang dikandung Maria itu adalah anak Allah, Mesias yang telah dijanjikan Allah ribuan tahun yang lalu dan sekarang mewujud menjadi manusia. Dan Tuhan menggunakan Maria dan Yusuf sebagai alat di tangannya untuk mewujudkan itu. Dan disitulah terlihat Allah berada di tengah-tengah manusia, Immanuel. Setelah itu Yusuf dan Maria menjadi mengerti dan mereka percaya. Gagal pahamnya terbuang, hati mereka tercerahkan sehingga bagi mereka sekarang semuanya menjadi jelas. Dan mereka pun dengan sukarela dan dengan sukacita mengikuti rencana Tuhan itu. Itu yang luar biasa, saudaraku. Karena keluarga mereka digunakan Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudaraku yang bersuka cita pada malam ini, marilah kita teladani pasangan ini. Disrupsi, kebingungan, kekacauan, kegalauan yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman ini akan dapat kita lalui, akan dapat kita pahami dengan jernih bila kita mau tetap dekat, bila kita mau tetap bersahabat, bila kita mau tetap dengar-dengaran dengan Tuhan. Dengan kedekatan itu, maka akan terbangun dalam diri kita sebuah sensitivitas terhadap zamahan, terhadap suara, terhadap arahan dari Tuhan. Dan Tuhan bisa menggunakan banyak alat, banyak media, banyak kejadian untuk memberi kita pencerahan, memberi kita petunjuk tentang rencana Tuhan, tentang segala yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena itu saudaraku, Natal malam ini hendaknya membangun komitmen kita agar ke tahun depan kita semakin akrab, semakin bersahabat, semakin dengar-dengaran dengan Tuhan. Karena itu mari saudaraku, teruslah tingkatkan persahabatanmu dengan Tuhan. Teruslah dengar-dengaran dengan Tuhan sehingga kita semakin memiliki sensitivitas itu, semakin sensitif akan suara dan jamahan Tuhan itu. Itu yang membuat kita tidak akan pernah gagal paham, tidak akan pernah bingung, tidak akan pernah galau menghadapi perubahan-perubahan yang super cepat yang menimbulkan disrupsi itu. Saudaraku, yang berikut kita melihat Tuhan menggunakan keluarga sederhana ini untuk menghadirkan juru selamat dunia. Allah kita itu sengaja melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, si pencipta segala sesuatu itu, dilahirkan bukan dari kaum bangsawan, tetapi dari sebuah keluarga sederhana dan lahir dalam kesederhanaan. Apa artinya? Itu membuktikan Tuhan kita itu sangat senang dengan kesederhanaan. Tetapi bukan berarti Allah kita itu tidak menggunakan orang besar atau orang terhormat atau bangsawan atau orang kaya. Bukan.
Tetapi Allah menghargai orang sederhana, menghargai kesederhanaan. Saudaraku, inilah yang memberi kita semangat. Bagi kita orang-orang sederhana ini akan menyemangati kita. Jangan pernah merasa rendah diri karena kita hidup sederhana. Karena Tuhan bisa menggunakan kita juga. Yang perlu, saudaraku, bukanlah rendah diri, tetapi tetap rendah hati. Dan memang hidup sederhana itu lebih membahagiakan. Di tengah dunia yang semakin tamak, yang semakin rakus, yang semakin dikuasai oleh roh hedonisme, roh materialisme, dan roh konsumerisme ini, Natal malam ini mengajak kita agar kita mau memulai gaya hidup yang sederhana. Sehingga kita semakin hari bisa semakin berbahagia dan bisa semakin bersahabat dengan orang lain. Mungkin saya sudah pernah menceritakan penelitian dari seorang yang bernama Meg Wiking, orang Denmark, yang ditulisnya di buku Key to Happiness. Dia mengatakan bahwa semakin banyak kita memiliki sesuatu, semakin sedikit kebahagiaan yang kita dapati. Semakin banyak kita memiliki sesuatu, semakin sedikit kebahagiaan yang kita dapati. Mengapa? Beliau katakan, karena potongan kue yang pertama itulah yang paling nikmat. Tetapi potongan kue yang kelima itu tidak lagi memuaskan. Dan kita tahu, kita kenal juga pengkhotbah terkenal itu bernama Joyce Meyer. Dia mengatakan, kita sering membuat hidup ini ribet dengan memiliki semakin banyak, sehingga kita tidak sempat menikmatinya. Lalu dia katakan, dengan kesederhanaan kita semakin merasakan kebahagiaan. Demikian juga wartawan kawakan yang pasti kita kenal, Desi Anwar. Dalam bukunya Hidup Sederhana, dia mengatakan kita sering menyesaki pikiran dan lingkungan kita dengan terlalu banyak pikiran dan terlampau banyak barang. Kita terus bergerak seperti gasing yang takut berhenti, karena berhenti berarti roboh. Lalu dia mengatakan, lebih baik hidup sederhana. Karena kesederhanaan memungkinkan kita memilah-milah mana yang sebenarnya penting bagi kita dan mana yang tidak berguna. Berbagai hal yang tampaknya sederhana, namun dapat membantu kita merasa bahagia dan benar-benar hidup. Karena itu saudaraku, bersukacitalah, karena juru selamat bagi kita telah tersedia. Dia adalah Immanuel, Allah yang bersama-sama setiap saat dengan kita. Karena itu mari teruslah tingkatkan persahabatanmu dengan Tuhan Yesus. Makin akrablah dengan Tuhan Yesus. Tetaplah dengar-dengaran dengan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mendengarkan tuntunannya bagi kita dalam menghadapi era disrupsi yang membingungkan ini. Dan teladanilah dia yang hidup dalam kesederhanaan. Selamat Hari Natal, saudaraku. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami sungguh bergembira karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus, yang kelahirannya kami rayakan malam ini. Biarlah kegembiraan ini tidak hanya di malam ini, tetapi di setiap hari-hari kehidupan kami. Dan biarlah setelah perayaan ini, kami semakin dekat dengan Yesus, semakin dengar-dengaran dengan Dia, agar kami mampu menghadapi setiap perubahan dengan hati yang tenang dan bijaksana. Dan biarlah kami melalui Natal ini
Semuanya kami meneladani Yesus hidup dalam kesederhanaan. Ya Tuhan Yesus, kami memohon, lahirlah Engkau di dalam hati kami, sehingga segala kesedihan, semua penderitaan, semua pergumulan kami menjauh dari diri kami. Lahirlah ya Tuhan di keluarga kami, sehingga keluarga kami selalu diikat cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, lahirlah di tengah-tengah negara kami, agar negara ini tetap dipenuhi damai sejahtera-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin.